Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 3 Sanawi ya, baik yang sekarang sedang berada di kelas tatap muka atau anak-anakku kelas 3 Sanawi yang sekarang berada di rumahnya masing-masing. Untuk pembelajaran pertemuan hari ini kita lanjutkan materinya tentang mubtada dan khobar mubtada. Untuk buku paket masih tetap ya, Al-Muyassar yang jilid yang pertama, silakan dibuka. Kalau cetakannya lama, halamannya halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar mubtada. Sudah kita pahami bahwasannya marfu'atul asma itu ada 7. Yang termasuk dalam marfu'atul asma itu ada 7. Yang pertama 1, 2 fa'il naibul fa'il. Yang ketiga mubtada dan khobar mubtada. Al-mubtada'u mubtada wal khobaru dan khobar mubtada. Al-mubtada'u mubtada wal khobaru dan khobar mubtada itu adalah ismani, 2 isim. Tatarok kabu yang tersusun minhuma dari keduanya, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Kita sudah paham yang disebut dengan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Jumlah yang diawali dengan kalimat isim dinamakan jumlah ismiyah. Nah, kita tingkatkan pengertian tersebut. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Isim di awal jumlah ismiyah itu disebut dengan mubtada. Jadi kalau kita menemukan kalimat isim di awal jumlah, maka jangan ragu, kalimat isim tersebut kedudukannya jadi mubtada. Al-mubtada mubtada wal khobaru dan khobar mubtada itu adalah ismani, 2 isim. Tatarok kabu yang tersusun minhuma dari keduanya, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Isim di awal jumlah ismiyah disebut dengan mubtada. Misal seperti, silakan diperhatikan kitabnya, seperti al ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Contoh. Naila Akmal, Rafaila. Al ilmu nafi'un. Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? 2 kalimat. 1 al ilmu, 2 nafi'un. 2 kalimat digabungkan disebut dengan apa? Disebut dengan jumlah. Jumlah apa al ilmu nafi'un? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Yang mana kalimat yang pertamanya? Al ilmu. Kenapa al ilmu disebut isim? Apa cirinya? Memakai alif lam. Al ilmu nafi'un, 2 kalimat. 1 kalimat al ilmu, 2 kalimat nafi'un. 2 kalimat digabungkan disebut dengan jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Isim di awal jumlah ismiyah disebut dengan apa? Disebut dengan mubtada. Jadi al ilmu mubtada. Nafi'un khobar mubtada. Ya, khobar mubtada. Al ilmu mubtada, isim di awal jumlah ismiyah. Nafi'un khobar mubtada. Baik mubtada maupun khobar mubtada, baik mubtada ataupun khobar mubtada, kedua-duanya harus marfu dan termasuk ke dalam marfu'atul asma. Tidak boleh dibaca al-ilma, tidak bisa dibaca al-ilmi, ya, tapi harus al-ilmu, ya. Nafi'un juga itu harus dibaca rofa, tidak bisa dibaca nafi'an, tidak boleh dibaca nafi'in. Itu yang disebut dengan mubtada dan khobar mubtada. Kedua-duanya harus marfu
al-ilmu nafi'un. Tidak bisa dibaca al-ilma, al-ilmi, tidak boleh nafi'an, nafi'in, tidak boleh. Tapi harus rofa al-ilmu dan nafi'un. Kenapa dibaca rofa? Karena kedua-duanya termasuk ke dalam marfu'atul asma. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Al-ustadu maridun. Ustad sakit. Bapak tanya, ada berapa kalimat al-ustadu marid itu? Dua kalimat. Dua kalimat digabungkan disebut apa? Disebut apa? Disebut dengan jumlah. Kenapa disebut jumlah? Karena terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan disebut dengan jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Kalimat yang mana? Al-ustadu. Isim di awal jumlah ismiyah dinamakan apa? Disebut apa? Jabatannya di apa? Jadi mubtada. Al-ustadu mubtada, maridun khobar mubtada. Boleh dibaca al-ustada maridun, bisa tidak? Tidak boleh, tidak bisa. Al-ustadi maridin bisa tidak? Tidak. Tapi harus bagaimana? Al-ustadu maridun. Al-ustadu rofa nasab atau jar? Rofa jadi apa? Jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana khobarnya atau tawabi. Jadi mubtada maridun, rofa nasab atau jar? Rofa jadi apa rofa? Jadi khobar mubtada. Contoh selanjutnya, Aliyun goniyun. Ali kaya. Ada berapa kalimat? Ada dua kalimat. Satu Aliyun, dua goniyun. Dua kalimat digabungkan disebut dengan apa? Disebut dengan jumlah. Jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Aliyun goniyun, jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Isim di awal jumlah ismiyah jadi apa? Jadi mubtada. Aliyun rofa nasab atau jar? Rofa jadi apa? Jadi mubtada. Bisa dibaca aliyan, aliyin, aliyen? Tidak bisa. Tapi harus dibaca aliyun rofa. Jadi apa? Jadi mubtada. Goniyun rofa nasab jar? Rofa jadi apa? Jadi khobar mubtada. Bisa dibaca goniyan, goniyin. Tapi harus bagaimana? Goniyun harus rofa. Jadi apa? Jadi khobar mubtada. Baik, kita lanjutkan. Amma adapun al-mubtada'u yang disebut dengan mubtada itu bahwa adalah ismun isim mukhbarun anhu yang diterangkan. Amal mubtada'u adapun yang disebut dengan mubtada itu bahwa adalah ismun mukhbarun anhu, isim yang diterangkan. Wal khobar, sedangkan khobar mubtada mukhbarun bihi, isim yang menerangkan. Ingat polanya. Yang disebut dengan mubtada mukhbarun anhu, yang diterangkan, yang diterangkan. Kalau khabar mubtada itu disebut atau adalah isim mukhbarun bihi, yang menerangkan. Masih ingat dalam pelajaran bahasa Indonesia ada pola kalimat DM, diterangkan, menerangkan. Contoh, papan hitam. Papan hitam. Papan itu diterangkan atau menerangkan? Papan diterangkan atau menerangkan? Diterangkan. Ya, diterangkan. Oleh apa? Oleh hitam. Hitam menerangkan atau diterangkan? Diterangkan, menerangkan. Menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan papan. Jadi papan yang diterangkan, hitam yang menerangkan. Dalam bahasa Arab, papan itu disebut dengan mubtada, ya, yang
diterangkan. Kalau hitam yang menerangkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan khobar mubtada yang menerangkan. Mukhbarun bihi, gitu ya. Baik, contoh di atas. Al ustadu maridun. Bapak tanya, mana yang diterangkan, mana yang menerangkan? Al ustadu diterangkan atau menerangkan? Diterangkan. Mukhbarun anhu. Mubtada atau mubtada ustadu? Mubtada yang diterangkan. Maridun menerangkan atau diterangkan? Menerangkan. Mukhbarun bihi. Mubtada atau khobar mubtada? Khobar mubtada. Al ustadu mubtada, maridun khobar mubtada. Baik, selanjutnya wal jumlatu dan jumlah. Al murakkabatu yang tersusun minal mubtada'i wal khobari, dari mubtada dan khobar mubtada, tusamma dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Jadi yang disebut dengan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim dan terdiri dari mubtada, khobar mubtada. Yang disebut dengan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim dan tersusun dari mubtada, khobar mubtada. Paham? Contoh, saya tanya, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ada berapa kalimat? Masa ada dua. Ada berapa? Ada dua. Satu, alhamdulillah. Dua, bila itu dua kalimat atau satu kalimat? Dua. Satu, lam, harfu jarri, huruf kan, kalimat huruf jar. Yang ketiga, Allahi, kalimat isim. Ada berapa kalimat? Tiga. Satu alhamdulillah, dua lam huruf jar, tiga Allahi. Tiga kalimat digabungkan disebut dengan apa? Tiga kalimat yang disatukan, yang disusunkan disebut dengan apa? Jumlah. Saya tanya, Bapak tanya, jumlah ismiyah kan atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Isim diawali jumlah ismiyah jadi apa? Jadi mubtada. Kalau mubtada itu rofa, nasab atau jar? Rofa. Alhamdulillah, alhamdulillah atau alhamdi? Boleh dibaca alhamdulillah, alhamdi. Tapi harus bagaimana? Alhamdulillah. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Isim di awal jumlah ismiyah. Wal jumlatu dan jumlah al murakkabatu yang tersusun minal mubtada'i wal khobari, dari mubtada dan khobar, tusamma dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Jadi yang disebut dengan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri, jumlah yang diawali oleh kalimat isim dan tersusun dari mubtada dan khobar mubtada. Baik, untuk pertemuan hari ini dipandang cukup saja. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan di komen bawah ini, atau bisa juga nanti kita diskusinya melalui classroom di link yang sudah Bapak bagikan. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.